agak lain 2. Bisa gak nyamain film pertamanya? Ini kesempatan terakhir kalian. Saya mau kali ini dilakukan dari dalam, dengan cara yang tenang. Lakukan operasi penyamaran. Laksanakan. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy yang nyari hiburan di menjelang akhir tahun. Ini ada film yang kayaknya bakal pecah. Iya, karena agak lain. Yang pertama nih fenomenal ya. Ya, Penontonnya 9 juta dan secara film menghibur banget, lucu banget. ya, dan iya maksudnya bagus gitu, nggak sekedar lucu. Kan kita ada film komedi di dalam sejarah perfilman Indonesia ya, ada film komedi yang pernah juara 1 baik di box office ya. Tapi di antara yang nonton banyak yang bilang jelek gitu loh. Nah, agak lain, beda ya. Yang nggak suka tentu ada gitu, tapi lebih banyak yang suka, dan filmnya memang kalau menurut kita bagus. Agak lain dua. Jadi sebelum agak lain Menyala Pantiku. Jadi sebelum, kebetulan kita nonton duluan berapa minggu lalu. Gue sempet yang kayak bisa gak ya, karena itu kan agak lain, agak anomali ya. 9 juta itu ya kayak Ernest sebagai produser aja udah sadar bahwa itu anomali gitu. Iya, Dan artinya target 1 juta aja waktu itu mereka masih kayak berat gitu ya. Enggak, selain box office-nya, jadi secara kualitas gitu, baik kualitas film maupun kualitas tawanya tuh, gue yang kayak bisa gak ya gitu. Karena agak lain itu kan memang ya udah dibuat, kemudian dilepas, kemudian laku, sehingga ada apa ya, ada desakan untuk pressure, bikin lanjutannya gitu kan ya. Berangkatnya kan, titik berangkatnya jadi beda kan. Iya, gitu loh. karena film pertama nggak ada ekspektasi, tapi film kedua ekspektasi harus ngalahin yang pertama misalnya. Iya, jadi berat gitu loh kan, atau harus lucu yang pertama gitu loh. Jadi titik berangkatnya beda. Nah, itu biasanya pressure kayak gitu yang bikin agak keselip nih orang. Ya, apalagi pada saat keluar teasernya terus gue nonton kayak Bisa ini. aja. Iya, gue kayak waduh, panti jompo ya. Lelucon apa kan yang bisa didapat di panti jompo gitu, kayak sama orang tua lah, orang, apalagi ada gantiin popoknya segala gitu. Itu kayak bukan Potty jokes ya. bukan selera gue banget gitu. Sementara agak lain satu gue suka. Jadi kayak aduh, pesimis nih gue. Tapi untungnya pada saat dapat kesempatan nonton, Kita dibuktikan bahwa mereka bisa gitu. Jadi ceritanya nih kan konsepnya memang dari awal sekali, dari agak lain pertama Ernest bilang bahwa ini konsepnya kayak warkop. Jadi 4 personil agak lain ini akan menjadi tokoh yang namanya sama dengan mereka in real life, tapi tiap film itu nggak ada hubungannya. Tokoh yang mereka perankan juga nggak ada hubungannya, gitu ya. Anggap aja dari semesta lain lah, gitu. Nah, di film ini Bene, Boris, Jegel sama Oki jadi polisi yang sering bikin salah, gitu loh. Mereka polisi yang sebetulnya secara aksi kompeten, gitu ya. Cuma secara judgement yang suka salah ya, sehingga akhirnya mereka hampir dipecat dan dikasih 1 kesempatan lagi. Kalau ini gagal, mereka udah bye-bye gitu loh. Nah, kesempatan terakhir adalah menangkap pembunuh anak wali kota. Gitu. Jadi malah kasus major nih gitu. Nah, akhirnya ini ada di trailer ya, si Jegel sama Bene menyamar jadi karyawan, sementara Oki sama Boris menyamar jadi penghuni. Gitu. Nah, tapi pembagian 2 inilah yang gue suka ya, baik, karena mereka dibagi 2 ini bukan sekedar skenario menuntut mereka dibagi 2, tapi skenario ngasih backstory ya, ngasih alasan yang kuat kenapa mereka jadi pecah 2 gitu ya, dengan subplot kehidupan pribadi gitu ya. Kan di sini toko Boris itu keluarga, rumah tangganya retak. Ini juga tepi jurang nih ya, mengingat kehidupan nyatanya seperti apa ya. Nah, kayak gitu. Jadi
itu ada subplot yang memang nanti berpengaruh kepada main plot, salah satunya rumah tangga Boris ini gitu loh. Akhirnya mereka pecah dua gitu kan. Oke, sebagai whodunit, sebagai komedi investigasi ya, sebetulnya nggak yang whodunit banget gitu ya, nggak yang misteri siapa pelakunya gitu ya, karena akhirnya menjelang film di act 3 udah dikasih tahu ini pelakunya gitu kan ya. Jadi nggak yang ada reveal gimana gitu ya. Cuma memang artinya itu bukan puncak komedi film ini, bukan gitu loh. Ada lagi puncaknya di belakang gitu yang memang beneran pecah banget gitu. Oke, baik. Iya, gue gini, jadi memang dari agak lain pertama udah ketahuan ya bahwa si Aco ini mix ya genre antara kemarin horor sama komedi kan. Nah, yang gue suka ini di film ini dia tuh kayak udah makin matang gitu, makin matang, berhasil mengawinkan antara genre komedi dan investigasi. Nggak berasa kan, suka-suka ada kita perlu film detektif tapi ada tempelan komedinya. Kalau ini komedinya adalah jadi satu gitu, menyatu dengan ceritanya, sehingga memang ini adalah investigasi komedi gitu, komedi. Jadi nggak ada gini. Gue suka film-filmnya Ernest ya. Gue suka Cek Toko Sebelah, gue suka Susah Sinyal. Yang gue rasain dari film Ernest di awal adalah komedinya tuh berasa tempelan. Ya, komedi berasa tempelan, yang ada aja gitu tokoh yang kemudian melucu gitu kan ya. Nah, di sini memang enggak gitu ya. Di sini enggak. Jadi yang gue salut karena dari Aco adalah skenarionya nih, skripnya gitu ya. Sebab akibatnya tuh ada banget. Jadi adegan yang muncul misalnya di act 2 atau di act 3 sebetulnya udah di-establish di act pertama gitu ya. Atau di act 3 udah di-establish di act 2 gitu ya. Jadi nggak ada yang sekonyong-konyong gitu ya. Nggak ada red herring yang tiba-tiba aja gitu loh. Iya, berasa tempelan. Terus jadi kita banyak banget. Jadi gini loh, film komedi sama film investigasi itu banyak banget jebakannya ya. Ada yang seolah-olah ngasih red herring ya. Red herring itu maksudnya clue-clue yang bikin kita terkecoh gitu ya. Ini ada juga. Ada, tapi maksudnya nggak yang kadang tuh yang memang membuat red herring demi sekedar mengecohkan aja gitu kan. Kalau ini enggak, kan memang udah di-establish-nya rapi. Bahwa wajar arahnya ke situ gitu loh. Oke, ya itu kan. Jadi ada peningkatan dari kualitas cerita, skenario, tapi juga secara teknis nih. Produksi ya. Secara produksi, secara mungkin budgetnya lebih tinggi juga. Jadi lebih leluasa gitu untuk berkreasi. Yang jelas ini kan film investigasi, jadi kayak penyamar gitu, misteri gitu. Nah, itu sangat didukung sama teknisnya tuh, dari pergerakan kamera sama musik sangat mendukung banget gitu. Jadi kayak pergerakan kameranya lebih bermain, kayak ngeliatin reaksi, waduh mau ketahuan nih gitu. Iya. Ditambah sama musiknya yang gue kayaknya nangkep tuh yang pergerakan kamera yang lo maksud. Jadi misalnya ketika dia sembunyi masuk ke kamar, terus kameranya gerak tuh yang ngasih lihat background gitu kan. Background yang bisa aja di belakang ada orang yang ngelihat misalnya kayak gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh. Sama dia ngambil reaction shot tuh, misalnya ada kejadian terus ngambil close up gitu untuk memperkuat apa yang terjadi gitu. Menurut gue itu udah treatment yang membuktikan bahwa dipikirin semua sama Aco gitu. Itu jadi memang ya komika ya kan, memang materi mereka dibuat dari mereka nulis gitu ya. Nah, di sini tuh udah pembuktian banget bahwa Aco tuh udah di level mateng nih. Ya, karena gue dia kan bikin film tuh udah 4 ya. Gue yang Ghost Rider 2 kebetulan masih belum nonton sampai sekarang, tapi 3 yang gue nonton
semuanya gue suka, semuanya rapi menurut gue. Gara-gara warisan agak lain sama yang sekarang, agak lain menyalap hatiku gitu loh. Bahkan gini, sedemikian rapinya, sedemikian lucunya, bahkan sampai product placement yang jelas-jelas gitu ya, gamblang. Nah, kita itu jadi nggak keberatan kalau gue ya. Iya, Jadi ada nggak keberatan karena dibikinnya tuh ada product placement satu yang agak-agak on your face banget sih. iya gitu. Jadi gini loh, dia si Aco nih kalau menurut gue ya, dia mengamini kalau memang ini product placement, ya udah gitu kan. Jadi dia nggak yang Iya. pura-pura gimana, tapi kemudian berasa gitu loh. Ya udah, ini kayaknya susah ditutup-tutupin, dibuka sekalian gitu loh. Oke, tapi kan gini Doi, ini pada dasarnya adalah film komedi. Ya, Nah, apakah ini lucu? satu kata dari gue, banget Banget. Ya. gitu. Ya itu karena kematangannya makin matangnya Acok kalau menurut gue ya. Jadi kalau menurut gue dia mengcraft ada 3 scene yang membuat gue dan penonton lain pecah di bioskop. Ya gue dari sebelah lo, gue Iya. Jadi kita nyebutnya golden scene ya. ya Mungkin yang disiapkan oleh sutradara ada 2 yang kita ngeliat banget bahwa itu pembuatannya sangat teliti, mungkin membutuhkan latihan banyak di 2 scene itu supaya gimana mendeliver ke penonton pecah. Tapi ada saat yang pertama mungkin nggak kayak gitu, tapi reaksinya nggak kalah. mengandalkan pemain. Jadi kalau dari 3 golden scenes ini, yang pertama bisa kita reveal deh, itu adalah ngocehnya si Gita Bebita, ya, karena itu ada di trailer juga. Tapi yang 2 ini spoiler banget. Jadi yang bikin bagus adalah dia bukan golden scene, bukan pecah ketawa yang pecah begitu, tapi di build up ya. Jadi pecahnya tuh kayak ke level 1, naik level 2, level 3, level 4 sampai benar-benar pecah gitu. Jadi ada eskalasi. Iya. Gitu ya. Dan yang golden scene kedua itu membutuhkan apa ya? Bantuan dari aktor yang bukan komedian. Iya. Agan yang butuh timing yang Iya. pas banget. Jadi film ini adalah film yang bisa bikin gue suka sama Aryo Wahab. Iya, oke. Ya, gue kan sebenarnya lelah ya sama karakter Aryo Wahab yang biasa dia mainin di film ya. Tapi di sini dia tuh deadpan, ya, dengan mukanya dia yang In karakter sebetulnya gitu. Terus dia masih satu reaksi yang itu yang kayak reaksi emas. balon ditusuk pakai jarum Itu gitu. bener-bener penonton tuh dibuat diem. Iya. Terus pada saat Kak Aryo Wahab itu, ya itu seperti tadi gue bilang, permainan kamera Iya. yang makin close up, mendekati close up, zoom gitu, zoom in, anjir pecah tuh Nah. penonton. Wah gila, Gak mungkin gak pecah gitu kan. Jadi inilah yang tadi Bayu sebut dipikirin banget ya. Mulai dari penulisan, teknis, penyutradaraan ya, sampai editing. Karena komedi is about timing. Nah, timingnya di sini yang pas karena dia naik pelan gitu ya. Dan begitu pecahnya pun nggak yang pecah sekali gitu, tapi naik lagi. Kayak gitu. Itu yang memang hanya bisa terjadi apabila dipikirkan matang-matang gitu. Memang udah didesain untuk kayak gitu. Jadi nggak mengandalkan kayak lempar Lucu, kira-kira penonton lucu bener-bener gitu ya, nggak asal lempar gitu loh. Ini memang udah kalau yang dilempar ke pemain yang pertama yang tuh pertama Gita Bebita yang memang karakternya tuh pas gitu ya, kayak gitu. Nah, termasuk juga yang golden scene ketiga tuh yang memang di build up yang jadi diciptakan kondisi di mana lu nggak bisa harus melakukan itu, ya kan? Nah, itulah rapinya penulisan. Nah kalau rapinya penyutradaraan adalah nge-build up itu sampai ke golden scene-nya itu, gitu loh, dimana orang yang
mengantisipasinya aja udah ketawa gitu kan, kayak gitu. Itu yang menurut gue ini perlu di acknowledge ya, karena bahkan di Hollywood aja banyak sinias yang mengakui bahwa bikin komedi itu susah. Karena kayak gitu loh, lebih gampang bikin drama katanya, lebih gampang bikin orang nangis daripada bikin orang ketawa. Gitu. Haruslah dipertimbangkan Aco nih, kayak tapi tahun lalu juga kan agak lain masuk nominasi ya, penulisan ya. Nah ini penulisan sama penyutradaran kayaknya sih harus lah. Iya, terus juga memang selain berempat itu kan, ya kita tadi udah ngomongin Arya Wahab yang pada saat dia harus berkomedi dia perform. Tapi dia all in ya. Iya, salah satu bintangnya adalah Jarwo Kuat sebagai pendukung yang di Panti Jompo ya. Iya, jadi kan memang karena tadi lo kan concern ya di Panti Jompo gimana nih bisa gali kelucuan nggak, castingnya jeli, dia pilih Jarwo Kuat. Oke, jadi ini kayak dia dikasih partner ya, Cekinwa ya. Nah jadi di Cekinwa ini gue jadi inget ya, banternya Jarwo Kuat sama Cekinwa di Agak Lain Menyala Pantiku tuh sama kayak Bolot sama Malih. Iya gak sih? Ya, yang satu begitu, yang satu lagi yang exasperated gitu, yang gregetan. Nah kayak gitu, kebayang deh. Gitu. Kalau mau bayangin Jarwo Kuat kayak gimana, itu kayak gitu di film ini. Oke, baik, apalagi baik? Itu tadi pokoknya kita udah ngomongin ya, secara teknis sudah peningkatan, secara komedi juga gue nganggapnya sih lebih lucu gitu. Sama-sama, gue lebih lucu karena di film pertama itu di opening ada adegan yang gue kurang suka, karena ada cameo dari komika yang style actingnya itu lebay, gitu ya, sehingga kalau buat gue cringe ya. Nah di sini itu nggak ada sama sekali. Bahkan ada cameo di akhir film, di after credits ya. Jadi kalau filmnya udah selesai, tungguin ya, ada satu scene penutup di belakang. Yang karakternya ini kalau gue lihat di TV, di medsos, gue nggak suka gitu ya. Tapi di sini pas dan jadi, gue juga nggak pernah suka. Peledak tawa terakhir ya. Puas. Jadi ketika kita selesai nonton tuh puas banget. Gue jarang nonton film komedi yang sepuas ini gitu. Ya. Oke. Baik. Kita aman ya, nggak ada spoiler ya. Jadi memang dari 3 golden scenes, 2 diantaranya itu sangat bergantung pada unsur surprise. Ya, yang kalau dibocorin sayang, tetap lucu tapi sayang gitu. Kenikmatannya nggak sempurna. Gue udah 2 kali nonton dan gue masih ketawa sih di 3-3-nya. Gitu. Oke. Skor ini salah satu film yang paling gue suka, salah satu film terbaik yang gue tonton malah tahun ini ya. Gue kasih nilai 8,5. Gue sama persis kayak Bayu, ini salah satu film terbaik tahun ini, gak cuma film Indonesia ya, salah satu film terbaik tahun ini. Gue suka banget, penulisannya rapi, aktingnya juga seragam, rapi, penyutradaraannya juga rapi, ya, teknis segala macam, sama unsur hiburannya itu ya. Jadi yang bikin gue suka adalah ketika film ini kan dibuat tentu untuk tujuan komersil ya, gitu ya. Tapi Aco dan Imaginary serta tim Agala ini tidak melepaskan, tidak mengorbankan unsur kualitas gitu ya. Masih konsisten nih untuk menjaga gitu loh. Iya, makanya si dari Imaginary bilang kalau mereka walaupun pakai konsepnya Warkop, tapi nggak mau kayak Warkop yang ngeluarin 3 film bisa dalam setahun gitu. Karena mereka mau bener-bener crafting. Iya, gitu. Jadi memang top sih gitu. Mudah-mudahan di film ketiga, karena kita yakin film kedua ini bakal sukses, walaupun mungkin nggak sefenomenal yang pertama ya, karena itu kan ya anomali gitu ya. Kita yakin bakal ada film ketiga dan ya, udah mudah-mudahan di-review tadi. Oh ya, bahwa mau ada film ketiga. Oke. Tapi dia minta waktu 2 tahun karena
dia nggak mau asal-asalan. Acok bilang gitu ya. Iya, lebih ke Ernest dan Dipa sih. Oh, oke. Jadi kan kalau ini juga kan waktunya hampir 2 tahun juga kan. Waktu itu kan Awal Februari, 1 Februari. Sekarang ini akhir November gitu loh, hampir 2 tahun juga. Oke, mudah-mudahan film ketiga konsisten. Agak lain Menyala Pantiku tuh udah ada special screening-nya beberapa hari lalu. Kamu mungkin ada yang udah nonton, silakan komen. Yang belum, aman, kita nggak spoiler tadi gitu. Mudah-mudahan kamu juga suka. tulis di komen ya, bilang kalau misal kalian lebih suka yang pertama. Silakan. Ya. Kalau kita lebih suka yang kedua ya. Yang kedua, Yang pertama bagus, lucu, tapi yang kedua lebih bagus, lebih lucu kalau menurut kita. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya.